Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Yayasan Buddha Seci. Saya akan menemui Ko Henry, salah satu tokoh di yayasan ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa yang menjadi ajaran dari Buddha dan khususnya Master Cheng Yen sebagai pendiri Yayasan Buddha Seci, di mana nanti kita akan belajar menemui titik temu antara ajaran-ajaran dari agama lain dengan ajaran Islam dalam program Harmoni Ramadan. Ko Henry, apa kabar? Baik sekali, Habib, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kita akan ngobrol-ngobrol ya. Boleh? Di sini. Ya, silakan. Ya. Ko Henry, kan bagi kita umat Islam itu sumber kekacauan adalah salah satunya adalah ketidakkenalan, sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman gitu. Nah, karena itu saya ingin ngobrol-ngobrol untuk berkenalan tentang Buddha sebagai sebuah ajaran, dan nanti kita berangkat kepada nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Master Cheng. Ya, siap. Boleh, Nah, boleh. pertama Buddha sebagai sebuah ajaran, Ko Henry, apa inti yang bisa kita kenali gitu dari ajaran ini? Oke. Sebelumnya terima kasih dulu nih Habib nih ya, Iya. atas kesempatannya ya. Ajaran Buddha ya. Ajaran Buddha memang begitu luas juga, tetapi ada satu inti ajaran yang sesungguhnya ajaran Buddha pertama kali mencapai pencerahan itu, ada satu hal yang beliau kemukakan, bahwa kehidupan adalah duka. Duka memang banyak orang menafsirkan ini penderitaan. Sesungguhnya duka itu kalau mau kita dalami artinya adalah hal-hal di dalam kehidupan ini adalah bersifat tidak memuaskan. Ada sebabnya. Apa sebab dari duka gitu? Sebab dari kita melihat, kita merasakan duka ini yang kita sebut, mengapa manusia atau semua makhluk menderita atau semua makhluk itu merasa ketidakpuasan, karena adanya kekotoran batin dalam diri mereka, yaitu yang berakar dari tiga hal: ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Dan Buddha juga mengajarkan bahwa duka ini bisa diakhiri dengan padamnya tiga hal ini. Dengan padamnya tiga hal ini. Lalu yang terakhir adalah jalan menuju lenyapnya duka tadi, yaitu dengan jalan mulia beruas 8, pandangan benar, pikiran benar, dan sebagainya. Jadi inti ajaran Buddha adalah duka dan lenyapnya duka. Itu saya rasa juga menjadi beberapa prinsip dalam Islam. Misalnya hilangnya ketamakan tadi. Memang kita dididik untuk makan dan minum, kulu washrabu wala tusrifu misalnya. Kalian silahkan makan dan minum, tapi untuk sekedar hidup, untuk mencukupi saja, jangan sampai berlebihan gitu. Kemudian kebencian juga. Kebencian itu salah satu musuh dalam Islam, karena Nabi katakan bahwa Islam itu adalah cinta. Bahkan Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu, salah satu cucu Nabi, mengatakan apalagi Islam itu kalau bukan cinta. Sehingga kebencian itu adalah petaka, bukan hanya bagi orang yang dibenci, tapi utamanya bagi yang membenci, kan dia akan menjadi penyakit hati. Kemudian juga yang ketiga termasuk tadi kebodohan. Bahkan sejak awal perlawanan Nabi itu kepada umat yang jahiliyah itu yang bodoh gitu. Mereka yang diperangi, karena tadi kebodohan itu awal dari segala keburukan gitu. Ya. Tidak tahu kepada orang lain, karena kita nggak tahu, kita tidak tahu yang sebenarnya, maka kita menjadi benci. Iya. Kita tidak tahu kehidupan ini sebenarnya maknanya apa, maka jadi tamak, mencari hal-hal yang sebenarnya bukan intinya gitu. Bukan inti dari kehidupan. Nah, kemudian di Buddha sendiri, kalau di Islam kan juga banyak mazhab-mazhabnya, banyak aliran-alirannya. Di Buddha juga seperti itu. Pada prinsipnya dia dikatakan ada tiga atau dua mazhab utama ajaran Buddha, yaitu mazhab Theravada atau aliran Buddhis Selatan,
dan Mahayana atau aliran Buddhis Utara. Jadi itu berdasarkan penyebarannya ya. Jadi tentu ada berbagai perbedaan-perbedaan metode, perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi pada prinsipnya semuanya mengakui jalan yang sama, mengakui ajaran yang sama. Iya, itu yang penting, saling mengakui bukan saling menegasikan ya. Kembali lagi di Harmoni Ramadan, saya ditemani sama Ko Henry di sini untuk kita belajar bersama tentang di segmen kali ini nilai-nilai dari ajaran Buddha secara umum dan secara khusus dari Master Cheng. Siap. Gimana itu nilai-nilai utama lah? Salah satu nilai utama yang ditekankan dalam ajaran Buddha itu welas asih, yaitu compassion ya. Compassion. Welas asih. Welas asih itu kalau di ajaran Buddha diistilahkan bahwa bagaimana kita senantiasa memberi manfaat bagi semua makhluk di dalam setiap sendi kehidupan kita. Jadi terutama kalau Master Cheng Yen selalu menekankan yang namanya metode jalan bodhisattva, bahwa seseorang harus berikrar welas asih. Jadi welas asih itu diikrarkan gitu. Diikrarkan. Ini menjadi jalan hidup saya gitu. Iya. Bahwa saya memang hidup dengan nilai welas asih itu. Tentu welas asih bukan hanya diikrarkan, tapi juga dijalankan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berupa memberi itu. Memberi bisa banyak, bisa dari segi materi, tapi yang paling tinggi memberi adalah memberi dharma, artinya adalah memberi pemahaman kepada orang-orang dari yang tadinya batinnya tertutup menjadi terbuka, memberi ketentraman orang-orang yang tadinya merasa takut atau cemas menjadi merasa tenang, merasa damai batinnya. Itu adalah pemberian yang tentu yang lebih tinggi daripada sekedar pemberian materi. Ya, saya sih teringat pada akhirnya hadis Nabi kalau dalam Islam, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang berguna bagi orang-orang sekitarnya. Bahkan di Islam itu dan pemberian itu tidak mesti materi juga. Artinya misalnya kata Nabi, paling pelitnya orang adalah yang kalau dia gak senyum, karena senyum itu sedekah. Gratis lah ya. Iya. Senyum itu sedekah, dan kalau yang gratis saja kamu gak mau sedekah, apalagi yang bersifat materi. Dan kita juga belajar ada namanya hadis qudsi, artinya hadis dari Nabi yang langsung itu dari Allah gitu. Dia katakan bahwa suatu hari dikisahkan Allah itu meminta ibadah dari Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Musa, semua ibadah saya ini untuk Engkau Tuhan. Kemudian kata Allah, enggak, semua itu untuk kamu. Semua kebaikan yang kamu lakukan, ibadah yang kamu lakukan, itu akan kembali kepada kamu. Kemudian Musa bertanya, apa yang untukmu khusus? Kemudian kata Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang-orang yang bersedih. Jadi itu adalah ibadah yang termulia dalam Islam gitu. Yang intinya adalah memberikan kegembiraan pada hati orang. Nah, kemudian kalau di Islam juga kita belajar kok tentang jihad. Jihad itu adalah perlawanan, dan perlawanan yang utama kalau di Islam itu bukan keluar, tapi ke dalam, yaitu membunuh ego atau nafsu yang ada pada diri kita. Nah, apa itu juga menjadi concern? Saya teringat satu petikan dalam Sabda Buddha. Memang saya nggak gitu ingat persisnya, tetapi kira-kira seperti ini, bahwa
seseorang berapapun walaupun dia sudah mengalahkan ribuan musuh di medan peperangan, ya orang yang pemenang yang sesungguhnya adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jadi inilah nilainya bahwa sesungguhnya musuh kita bukan yang di luar. Sesungguhnya ketika anggaplah kita memerangi seseorang, kita marah kepada orang lain atau kita ya orang-orang yang terdekat kita lah, ya, anggaplah itu perang gitu. Saya lagi perang mulut nih sama sahabat saya gitu. Sesungguhnya siapa sih yang kita perangi? Sesungguhnya belum tentu dia bermaksud seperti itu. Yang sedang kita hadapi sesungguhnya adalah kondisi batin kita sendiri yang sedang tidak bahagia. Kalau kita hari ini lagi bete, ketemu teman di kantor atau di sekolah atau di mana gitu, bete itu kita tumpahkan kepada dia gitu. Apakah dia yang salah? Ya, tentu. Sebenarnya masalahnya di sini gitu. Ya ketika kita bilang saya nggak suka sama kamu gitu, belum tentu orang itu yang punya masalah. Ya hanya saja dia tidak sesuai dengan mungkin kriteria ego kita. Sehingga yang harus kita luruskan di sini belum tentu adalah orang lain, tapi diri kita. Dan ya, seperti yang Master Cheng Yen sering ngomong bahwa kita manusia hendaknya mengasihi diri sendiri gitu. Bukan berarti kita memanjakan diri kita. Tetapi artinya adalah kita memahami diri kita, bahwa kita ini hidup maknanya seperti apa gitu. Master Cheng Yen suka bilang juga gitu, bahwa panjang pendeknya usia kita tidak ada yang tahu, kita nggak tahu, kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah luasan dan dalamnya kehidupan kita. Kita memiliki kehidupan ini gitu, seberapa banyak yang telah kita manfaatkan demi kepentingan semua makhluk. Seperti itu. Sama dengan kalau di Islam artinya hablum minallah hablum minannas. Hablum minallah itu kedalaman kita dalam beragama. Kemudian hablum minannas keluasan kita dalam memberi kepada sesama orang lain. Nah, tapi sebelum kita lanjut, saya ingin pemirsa mengenal dulu Master Cheng Yen ini. Ya, jadi Master Cheng Yen adalah seorang biksuni atau seorang rohaniwan Buddhis ya, yang mengkhususkan diri karena memiliki tekad demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Karena itu beliau mendirikan satu badan yang sekarang kita kenal dengan Yayasan Buddha Tzu ya, untuk memberi manfaat, membantu dengan misi-misinya, baik dari amal, kesehatan, pendidikan, dan budaya humanis. Ya tentu kalau secara pribadi saya mengenal Master Cheng Yen itu adalah seorang biksuni yang sesungguhnya sederhana gitu ya. Master Cheng Yen sangat suka dengan dua kata, yaitu dalam bahasa Mandarin Qing dan Shi ya, Qing Shi. Artinya adalah Qing adalah hening gitu ya, Shi adalah pikiran atau perenungan. Jadi beliau berharap bahwa kita sebagai manusia mengheningkan batin kita, merenungkan apa tujuan atau arah kehidupan kita. Tentu menurut saya ini adalah satu kontemplasi yang dalam gitu, dari seorang Master Cheng Yen, dan saya sangat suka ungkapan beliau. Ada 3 tiada yang beliau pegang di dunia ini, adalah tiada orang yang tidak saya kasihi, tiada orang yang tidak saya percaya, dan tidak ada orang yang tidak saya maafkan. Ya, kembali di segmen terakhir dari program Harmoni Ramadan. Kita masih bersama Ko Hendrik untuk ngobrolin tentang Buddha secara umum dan secara khusus ajaran dari Master Cheng Yen.
Nah, untuk yang di segmen ini, Ko Hendrik, kita selalu melihat bahwa orang-orang yang berada dalam jalan penyucian itu selalu gaya hidupnya sangat sederhana. Misalnya Nabi Muhammad sendiri itu punya Baitul Mal yang isinya harta sebanyak-banyaknya untuk semua orang. Tapi dia sendiri lebih banyak berpuasa hidupnya. Rumahnya sangat amat sederhana sekali, dan bahkan seringkali memberi batu di perutnya, 2 batu untuk mengganjal perutnya yang sedang kelaparan. Dan dia berada dalam kondisi di mana yang hari ini dimakan itu yang dia cari. Untuk esok harinya dia mencari esok hari karena tidak mau terbebani pada hal-hal yang sifatnya material. Nah, gimana kalau dari gaya hidup Master Cheng Yen? Master Cheng Yen sendiri, beliau memang hidupnya sangat sederhana. Kita bisa lihat dari dulu sampai sekarang. Sesungguhnya waktu beliau mendirikan Seci pada tahun 1966 itu, kondisi lagi sangat susah. Sebenarnya beliau pada saat itu juga untuk mencukupi kehidupan makan sendiri pun ya belum tentu ada. Tapi pada saat itu Master Cheng Yen hanya melihat kebutuhan masyarakat. Jadi menurut saya orang yang seperti orang-orang bijak, orang-orang yang peduli, mereka hanya berpikir apa yang harusnya dilakukan pada saat itu, ya, tanpa berpikir bahwa oh nanti kehidupan saya seperti apa, nanti ya saya jadi susah hidupnya atau bagaimana gitu ya. Mereka udah selesai lah dengan hal-hal seperti itu gitu. Master Cheng Yen punya satu prinsip bahwa walaupun secara umum anggota sangga atau para biksu-biksuni dari ajaran Buddha itu diperbolehkan hidup dengan mengumpulkan persembahan sebagai kesempatan bagi umat untuk menanam kebajikan. Tetapi Master Cheng Yen sebelum menjadi biksuni beliau sudah ada tekad bahwa sehari tidak bekerja, sehari tidak makan. Jadi inilah yang selama ini sampai sekarang diterapkan beliau di tempatnya beliau, di wiharanya beliau di sana, di Taiwan bersama para murid-muridnya. Jadi walaupun Seci sudah mendunia dengan puluhan cabang di dunia, semua dana yang masuk itu digunakan untuk yayasan Seci ya, untuk kemanusiaan. Tetapi untuk kehidupan Master sendiri, beliau tetap menjalankan kehidupan yang dari dulu sederhana dan makan hanya secukupnya. Bahkan beliau juga kesibukannya ya menghadapi orang-orang yang ada perlu punya permasalahan apa, beliau memberikan masukan-masukan, ujangan-ujangan. Jadi bisa dibilang kehidupan beliau hanya untuk orang lain gitu ya. Untuk kepribadinya sendiri hanya ya istirahat, tidur beberapa jam dan istirahat kecil lah untuk jeda-jeda di hari-hari gitu, makan dan kamar kecil. Jadi seperti itu aja. Tapi semuanya yang lain ditujukan untuk manfaat, melayani semua makhluk, semua orang. Ya, menurut saya ini adalah satu wujud welas asih, satu wujud cinta ya, berangkat dari cinta lah ya. Nah, karena kalau enggak, siapa yang tahan kehidupan seperti itu? Siapa yang tahan untuk bersikap sederhana ke dalam, tapi kemudian tumpah ruah dalam memberi keluar kan? Karena saya lihat Yayasan Buddha Seci ini dengan gedung yang begitu besar, pelayanan yang begitu besar kita lihat tadi, tapi justru rumah Master Cheng Yen dan gaya hidupnya justru sangat sederhana. Dan bisa jadi karena memang itulah hidup yang sejati. Artinya orang-orang bijak itu menemukan kenikmatan dalam kesederhanaan itu, berupa matinya ego kita, baik dalam memenuhi perut kita, kemudian dalam memanjakan rasa kantuk, ataupun juga memanjakan mulut kita untuk berbicara. Makanya kalau dalam Islam itu ada ajaran tasawuf yang mengajarkan kurangi makan, kurangi tidur, dan kurangi berbicara.
apa hal yang juga penting untuk khususnya generasi milenial dari apa yang menjadi ajaran Buddha ataupun ajaran Master Cheng ini? Ya, bagi saya terutama untuk anak-anak kita, generasi kita sekarang lah ya, kepedulian kepada ya katakanlah sekitar kita gitu, berdasarkan welas asih itu sangat penting. Karena kalau kita renung-renungkan ya, dari ajaran yang tadi kita bahas bahwa tidak ada seharusnya manusia bebas dari ego dan sebagainya, sesungguhnya kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita hidup bergantung pada alam semesta dan isinya. Apa yang kita temui sekarang, apa yang kita kenakan, apa yang kita makan dan sebagainya. Karena itu sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk peduli kepada sesama kita. Bagi saya sih itu bukan hanya sekedar satu pahala kebajikan, tetapi itu juga kalau mau kita tingkatkan kesadaran kita, ini adalah kewajiban sesungguhnya. Iya. Karena kita sudah mengambil banyak dari dunia ini. Sebenarnya bukan kita membantu mereka, tapi sebenarnya mereka membantu kita Betul. untuk mendapatkan kebaikan, ya. Untuk berderma. Betul sekali. Itu yang menyebabkan kita akhirnya tidak pamrih. Ya, karena itu Master Cheng yang mengatakan bahwa kita membantu orang, kita terima kasih sama yang dibantu. Iya. Ya, karena tanpa mereka kita tidak ada kesempatan itu. Tidak ada kesempatan itu. Terima kasih, Ko Hendrik. Sama-sama. Atas waktunya, atas ilmunya, kemudian atas pencerahannya, sehingga ada pelajaran penting yang kita dapati bahwa kebaikan itu tersebar di semua ajaran agama, di semua tokoh-tokoh bijak. Tinggal kita kemudian bagaimana mengambilnya gitu. Hari ini kita bersyukur belajar tentang titik temu di antara ajaran Islam dan ajaran Buddha, yang intinya adalah cinta. Maka kita bisa menyatakan bahwa cinta tidak memiliki agama, namun semua agama memiliki cinta, dan itulah titik temu kita, apapun agamanya. Tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu.